Kejadian ini merupakan kejadian terbesar kericuhan kedua di dunia setelah Peru. Dan dunia juga ikut menyoroti tragedi Kanjuruhan ini, Pak. Termasuk pula Presiden FIFA yang sudah menyatakan bela sungkawanya. Nah, bagaimana kemungkinan sanksi yang akan didapatkan Indonesia dari FIFA? Mengingat ini kan sudah menjadi sorotan dunia, apalagi terjadi ketika sepak bola Indonesia memang sedang dapat dikatakan berprestasi seperti itu. Saya katakan tadi di tanah air pasti ada sanksi juga hukum risiko tadi hasil tampil tadi di pertandingan. Secara internasional, secara tanggung jawab FIFA dengan federasi kita pasti ada sanksi. Entah itu kepada klub langsung Arema misalnya seperti itu, atau kepada federasi dan sebagainya. Tapi bahwa sanksi di FIFA ini adalah sifatnya edukatif. Dan sifatnya adalah mereka tidak semata-mata berdasarkan sebuah aturan pasal saja, tapi bagaimana mereka akan memberikan sebuah konsep pertimbangan-pertimbangan yang lain, karena memang upaya pengamanan juga sudah dijalankan. Kemudian negara memberikan sebuah ruang untuk sebuah mediasi bagaimana untuk penyidikan kasus tersebut. Kemudian yang menarik bahwa Gianni Infantino sendiri kan November yang akan datang kan ketemu dengan Presiden Jokowi di Bali. Kalau nggak salah mereka kan diundang untuk bagaimana bisa melihat dari dekat persiapan Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun depan, misalnya seperti itu. Nah, kalau sanksi ke klub pasti, kalau sanksi ke federasi bisa jadi teguran keras juga akan diberikan kepada federasi. Tapi yang menjadi menarik adalah bagaimana sanksi itu ke depan, bagaimana bisa memberikan sebuah konsep efek jerah, edukasi kepada bangsa kita, dan tentunya tidak merugikan negara kita, karena memang secara prestasi ya sekarang sedang naik daun, kemudian ada kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia Under-20 misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai itu gagal hanya karena hal-hal yang mungkin sebenarnya secara umum memang itu mudah, memang itu sesuatu yang menyesakkan sepak bola dunia, tapi semua tidak ingin. Nah, yang penting kita sudah mau belajar, mengupayakan hal-hal yang baik, dan mudah-mudahan FIFA melihat ini sebagai salah satu handicap untuk bagaimana Indonesia tetap akan menjadi tuan rumah. Itu harapan kita lah, doa kita seperti itu. Apapun risikonya, yang jelas kita pasti akan mendapatkan sanksi. Sanksi mungkin timnas main tidak boleh ada penonton. Ya, sekarang timnas juga sudah tanpa penonton, yang kualifikasi Piala Asia 17 di Pakansari juga sudah ada himbauan dari federasi untuk tidak ada penonton. Itu ada upaya antisipasi supaya tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi mungkin Anda memprediksi kemungkinan sanksi yang akan diberikan FIFA ke Federasi Indonesia adalah pertandingan tanpa penonton. Kalau kita ulik lebih dalam lagi, kan karena kita saat ini belum tahu apa yang akan diputuskan oleh FIFA ya Pak. Sanksi terburuk yang akan diterima Indonesia seperti apa? Ya, kalau bicara tentang sebuah konsep sanksi yang terburuk, pasti dilarang mengikuti sebuah kompetisi yang sifatnya internasional. Dan itu ada merugikan sekali untuk tim-tim kita, karena kita sudah lolos ke Piala Asia dari beberapa kelompok umur dan sebagainya. Kemudian kita akan bersiap lagi untuk Piala AFF begitu. Kemudian kita juga ada kegiatan-kegiatan sifatnya internasional yang akan digelar oleh federasi, Bung. Jadi inilah sanksi yang terberat yang akan diterima Indonesia kalau memang FIFA melihat kejadian di Kanjuruhan ini sebagai salah satu hukuman yang paling pantas untuk Indonesia. Tapi kita berharap bahwa apa yang diberikan FIFA, satu, mengedukasi pada klub, sanksi terberat pasti klub. Kemudian yang kedua, federasi pasti diberikan sanksi yang sifatnya edukasi. Saya berharap tidak ada sanksi untuk sampai tidak boleh bertanding di level internasional. Kalau cukup tanpa penonton, saya rasa kita masih bisa melihat di televisi, kita melihat streaming dan sebagainya, yang tentunya akan juga memberikan sebuah spirit untuk kecerahan sepak bola kita gitu ya. Baik, berarti Anda juga masih berharap Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini, betul? Ini juga yang akan menjadi harapan bagi semua pihak, termasuk kemarin komentar dari Menteri Menpora Zainuddin Amali yang disorot oleh media. Pastilah kita pasti berharap, bukan hanya sekedar Piala Dunia Under-20 saja, kita berharap ada
kegiatan-kegiatan sepak bola internasional yang lain. Kan Dortmund juga rencana November juga mau ke Indonesia misalnya seperti itu. Jangan sampai tim-tim klub-klub asing yang mau Indonesia, yang mau melebarkan pasar di Indonesia itu nggak jadi main di Indonesia. Justru sebenarnya ini sebuah juga kesempatan kalau dari hasil investigasi, kemudian nanti komunikasi antara Federasi PSSI, kemudian PT LIB dengan klub untuk mengatur standarisasi pengamanan di dalam stadion dalam sebuah pertandingan itu berjalan dengan baik dan diapresiasi oleh FIFA dengan tentu saja nanti peninjau AFC dan sebagainya. Tentu ini akan menjadi sebuah batu loncatan kita untuk memberikan rasa percaya, rasa nyaman lah. Harapannya kita selalu seperti itulah. Jangan sampai event-event sepak bola internasional, kemudian mau yang mau main di Indonesia itu hanya terganjal problem kasus Kanjuruhan. Mudah-mudahan hukumannya tidak seberat yang dilontarkan netizen Budiman, netizen 62 begitu. Kita berharap hukuman yang lebih sifatnya edukasi, tapi bisa memberikan sebuah kesempatan kepada Indonesia untuk berbenah, untuk bisa lebih tinggi lagi lah begitu prestasinya. Begitu. Baik, tapi juga supporter harus dan juga panitia pelaksana maupun federasi harus mengingat tidak ada sepak bola manapun yang seharga nyawa. Itu juga yang harus menjadi poin penting. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.